Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa, kita jumpa dalam program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Roda kehidupan terus menggelinding. Banyak cerita dan episode yang dilewati pada setiap putarannya. Ada sedih, ada senang, ada derita, ada bahagia, ada suka, ada duka, ada kesempitan, ada keleluasaan. Ada kemudahan, ada kesulitan. Tidak ada manusia yang tidak melewatinya. Hanya kadarnya saja yang mungkin tidak selalu sama. Maka ketenangan adalah solusi yang kita butuhkan untuk menghadapi segala situasi yang ada. Lalu bagaimanakah cara meraih ketenangan yang hakiki? Bersama kita ada Ustadz Habib Salim Al-Jufri yang akan memberikan tausiahnya pada hari ini. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Fatmah Sulaiman dari Majelis Taklim PAI Non-KUA, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Baik Ustadz, tadi sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang menjelaskan bahwa salah satu kunci dari ketenangan jiwa adalah dengan berzikir. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan apa sih sebenarnya makna dari ketenangan jiwa itu sendiri. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, para pecinta TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kehidupan ini kita ingin mencari makna hakikat hidup yang enak. Banyak memang orang ini berpikir saya ini sampai sekarang tidak enak-enak. Ada lagi yang berpikir saya ini hanya memikirkan enaknya, tapi enaknya kalau dicabut tidak enak. Jadi kebahagiaan kita ternyata paling banyak terikat. Tidak enak-enak terus dengan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bahagia, yang enak, tapi enaknya terikat. Bahagia dengan uang, bahagia dengan jabatan, bahagia dengan mobil, bahagia dengan rumah mewah, bahagia dengan makanan enak. Tapi jarang orang berpikir bagaimana bahagianya itu bahagia selalu. Ada musibah, langsung musibahnya hilang dengan kebahagiaannya dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan di dalam ayat tersebut yang tadi dibacakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka menenangkan jiwanya, menenangkan hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah itu hati akan tenang. Jadi mengingat Allah ini membuat batin kita menjadi tenang, hidup menjadi nyaman, hidup menjadi bahagia. Di situ tidak heran Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang-orang yang menjadi kekasihnya di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kesedihan dalam diri mereka, tidak ada rasa takut di dalam diri mereka. Jadi tidak mengenal sedih, tidak mengenal rasa takut. Kalau kita ini kan rasa takutnya selalu. Datang musibah sedikit, sedihnya bukan main. Datang sedikit yang menakutkan kita, ketakutannya luar biasa. Tapi para kekasih Allah yang tadi disebutkan, hati mereka senantiasa kepada Allah karena dengan zikir. Di situ dikatakan hati mereka, orang-orang yang menjadi kekasihnya, hati mereka tidak ada rasa takut, baik di dunia sampai di akhirat nanti, karena mereka punya amal. Yang kedua, mereka tidak ada kesedihan. Walaupun ya namanya manusia, sunnatullah. Setiap hari ya mungkin ada yang dapat musibah, ada yang tidak dapat musibah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak enak. Justru itu disinilah yang kita harus tahu bagaimana ketika dapat musibah hati kita tetap tenang. Bagaimana ketika ada uang dengan tidak ada uang hati tetap tenang. Nah, dan inilah yang disebutkan sifatnya para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, dua sifatnya. Jadi kalau kita ingin tenang sebagaimana yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan. Jadi hidupnya nyaman, enak. Dua sifat mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Pertama, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Dan yang kedua adalah wa kanu yattaqun, mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini, beriman dan beramal soleh, dan yang kedua memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama menyebutkan banyak sebenarnya tips-tips ya. Kalau seandainya kita bongkar semuanya, kita sampaikan saat ini ya cukup, Masya Allah lama juga nanti ya, dari mana tips-tips yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi yang paling jelas bahwa dengan mengingat Allah pasti hati akan menjadi tenang. Mengingat Allah baik dengan zikir la ilaha illallah, mengingat Allah baik dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengingat Allah yaitu dengan membaca Al-Quran, mengingat Allah ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Semuanya itu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan ketenangan. Hati kita insya Allah diberikan kenikmatan, supaya ada uang dengan tidak ada uang tetap tenang hati. Ada mobil dengan tidak ada mobil hati tetap tenang. Banyak orang yang tanya, tips bahagia bagaimana? Satu, jangan melihat kebahagiaan orang. Selesai. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini Masya Allah ya, paling banyak kasus itu sudah ibu-ibu. Pokoknya stres dalam hidup. Padahal kalau mau dilihat rumahnya Masya Allah semuanya sudah ada. Tapi karena melihat tetangganya memiliki yang lebih bagus dari dia, dia pengen seperti tetangganya, bahkan lebih dari tetangganya. Jadi tips bahagia, jangan melihat kebahagiaan orang. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustaz, Masya Allah. Kira-kira Ustaz, faktor dari tenang atau gelisahnya hati seseorang apakah berkaitan dengan keimanan Ustaz? Ya pastinya. Jadi seseorang itu semakin tinggi imannya, maka insya Allah kegelisahan dalam hati pasti berkurang. Orang yang imannya rendah ketika mendapatkan musibah itu pasti goyah, itu pasti tidak kuat. Justru itu orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu bukan nanti mati orang wafat meninggal musibah lah. Semua itu yang Allah kasih yang tidak enak itu musibah. Rumah kebakar musibah ya, apalagi uang hilang musibah, apalagi mobil dicuri sama orang musibah ya, suami diambil sama orang musibah. Musibah sekali itu Ustaz. Musibah besar itu. Jadi subhanallah, ini musibah semua ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang ketika mendapatkan musibah kemudian mereka sabar. Nah, ini orang yang tinggi imannya. Apa yang mereka ucapkan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, kami ini milik Allah. Suami milik Allah atau milik ibu? Milik kita juga Ustaz. Milik ibu-ibu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah akan kasih? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah kasih kepada orang yang bersabar dengan dapat musibah, sabar, tenang batinnya, Allah kasih dia rahmat. Allah kasih dia rahmat. Salawat, rahmat yang banyak Allah kasih. Di situ salawat Allah, rahmat Allah itu kalau sudah dikasih satu saja itu mencukupi seluruh makhluknya Allah, apalagi dikasih banyak rahmat untuk dia sendiri. Kemudian dikatakan wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang yang sabar tenang batinnya ketika mendapatkan musibah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ kuatkan iman kita. Bagaimana cara menguatkan iman? Nabi bilang jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan senantiasa selalu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik Ustaz, semakin seru pembahasan kita pada hari ini. Cuman kita harus break sejenak. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, langsung saja ke ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya. Silakan dimulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pada pertanyaan. Pak Ustadz, mohon penjelasan tahapan untuk mencapai jiwa yang tenang dari setiap jiwa manusia dan bagaimana ciri setiap manusia yang sudah berada pada tataran jiwa yang tenang. Hanya itu Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips mencapai jiwa yang tenang, Ustadz. Baik. Yang pertama, mencapai jiwa yang tenang, pertama adalah bersyukur dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Qanaah itu tidak iri dengan apa yang dimiliki sama orang lain. Kalau seandainya kita selalu memperhatikan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka kita tidak bisa menikmati apa yang kita miliki. Allah sudah kasih kepada kita sesuatu, itu kita nikmati. Kalau seandainya kita senantiasa berpikir kenikmatan orang, maka ayam goreng pun di dalam rumah kita tidak bisa kita nikmati. Maka ini yang penting. Kalau seandainya kita senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah kasih, maka di sini Allah akan berikan kita ketenangan hidup. Banyak kisah-kisah para orang soleh. Ibrahim bin Adham, ketika beliau datang kepada salah satu orang yang mana dia ini tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, kemudian memiliki penyakit kusta, ditambah lagi dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Masya Allah. Akhirnya Ibrahim bin Adham memberikan salam, melihat dulu ini orang buta, tidak punya kaki, tidak punya tangan, memiliki penyakit kusta. Setiap kali orang memberikan makanan kepada si orang buta tersebut, langsung menyuapkan ke dalam mulutnya, disuap di dalam mulut. Subhanallah, Ibrahim bin Adham memperhatikan ini orang yang sudah buta, setiap kali disuapkan makanan ke dalam mulutnya, dia ucapkan Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-kabira. Saya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar ini. Dia bilang nikmat besar. Ibrahim bin Adham lihat ini orang ini sudah punya penyakit kusta, buta, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi kok dia bilang dia mendapatkan nikmat yang besar. Nikmat besar apa yang dia punya sebenarnya? Ibrahim bin Adham penasaran. Akhirnya dia mendatangi si laki-laki tersebut dan mengucapkan salam. Dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka si orang buta ini menjawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Oh, dia tahu Ustaz ya. Dia tahu. Heran juga ini. Maka ini Ibrahim bin Adham tanya, saya ini tidak pernah jumpa dengan kamu, kok kamu mengenal saya? Apa jawaban orang buta ini? Ma jahiltu syai'an mundu araftullah. Tidak ada yang saya tidak tahu ketika saya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Akhirnya kaget Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, saya ingin tanya kepada kamu. Pertanyaan ini saya dengar langsung dari lisan kamu. Kamu mengucapkan kamu mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah. Mohon maaf, kamu buta, punya penyakit kusta, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Nikmat besar apa yang sama kamu ini sebenarnya? Maka apa dia bilang? Alhamdulillah alladzi ja'alani lisanan dzakira wa qalban syakira. Saya bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan lisan yang senantiasa basah berzikir kepada Allah dan hati yang senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nikmat yang paling terbesar yang saya rasakan sekarang. Jadi subhanallah, syukur ini dikatakan miftahu ziyadah. Syukur adalah kunci daripada tambahan. Orang yang bersyukur dari nikmat yang kecil, Allah akan kasih nikmat yang besar. Bersyukur dengan sehat, Allah kasih kesehatannya lebih. Bersyukur dengan uang sedikit, Allah kasih lebih. Dan nanti di hari kiamat itu ada orang pintu masuk surga itu lewat dari jalur syukur. Ya, kalau seandainya kita ditanya mau masuk surga dari jalur syukur atau jalur sabar? Susah kayaknya kalau sabar Ustadz ya. Ada jalur syukur atau jalur sabar? Syukur. Saya tanya, mampu enggak sabar? Berat itu Ustadz. Berat. Ya, suami diambil orang mampu sabar atau tidak? Tidak. Subhanallah,
Kita dikasih jalan jalur syukur. Kita hanya diminta sama Allah bersyukur dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Justru itu banyak pujian-pujian Allah kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Cuman saya tanya jujur, ibu-ibu ketika dapat uang 1.000 perak, pernah enggak bilang alhamdulillah? Dapat uang 1.000 perak, alhamdulillah 1.000 perak, ada? Jujur, ada atau tidak? Tidak ada ya? Oke, tiba-tiba menerima uang 1 juta. Bersyukur sekali. Berarti syukurnya nanti yang besar. Yang kecil kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tipsnya adalah senantiasa syukur dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Ya. Yang ketiga adalah baca Quran. Baca Quran ini Bapak Ibu bikin tenang batin. Orang yang menjadikan sahabatnya adalah Al-Quran, tidak ada kegelisahan. Saya belajar di Hadramaut, Yaman. Itu di Hadramaut terkenal orang yang senantiasa istiqamah baca Quran. Orang yang paling miskin di sana, saya tidak pernah melihat mengeluh kepada saya. Datang kepada saya mengeluh, tidak pernah. Orang miskin di sana, dari masjid pegang tasbih, duduk di depan masjid berzikir. Lepas tasbih baca Quran. Begitu terus setiap hari. Asbab yang dia jalankan sebenarnya hanya ingin merendahkan diri kepada Allah. Semua hatinya sudah dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan burung, Nabi bilang, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu himasan wa taruhu bitanan." Sekarang yang menjadi ketenangan hidup, orang stres tidak tenang karena masalah uang juga termasuk. Ada doi senang, tidak ada doi stres. Kata Nabi, kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal seperti tawakalnya burung, maka Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana rezekinya burung. Burung itu Bapak Ibu pergi dari pagi hari dalam keadaan lapar, pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Saya tanya, pernah enggak burung berpikir mau makan apa besok? Pernah atau tidak? Kalau kita planningnya sampai berapa tahun? Jadi kata Nabi, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, akan diberikan rezeki sebagaimana rezekinya burung. Burung itu cuma bagara rabu-rabu. Pulang dia pulang sokanyang sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Ustaz, boleh kita tambah dengan pertanyaan lain? Boleh, silakan. Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya ke tengah, Ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dekat dengan Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka dekat dengan agama Allah. Tapi mengapa di negara-negara yang kental dengan agama Allah masuk dalam indeks negara yang paling rendah ketenangan dan kebahagiaan seperti Syria dan Afghanistan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara Islam yang kita lihat dekat dengan Allah tapi termasuk negara termiskin Ustadz. Kira-kira kenapa? Baik. Kita sering melihat negara-negara yang miskin. Begini ya, tolak ukur dari kebahagiaan itu bukan dari materi. Kadang-kadang kita melihat orang miskin, demi Allah mungkin dia itu orang yang paling kaya. Bisa jadi orang yang pegang 1 M, belum tentu bahagia yang setiap hari hanya pegang uang 10.000. Jadi subhanallah, tolak ukur di sini adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang mengikatkan dirinya kepada Allah, walaupun ada uang dan tidak ada uang, misalnya satu kampung miskin semua, tapi memiliki ketenangan batin, itu mereka pada hakikatnya orang yang paling kaya. Justru itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, sesungguhnya hakikat kekayaan adalah kaya nafsu atau kaya diri atau kaya jiwa, kaya hati. Ini hakikat kaya. Jadi kaya itu bukan dari zahir kita lihat uang yang banyak, tapi hakikat daripada kaya adalah kaya hati. Yang mana hati tenang, hati damai, tidak stres, tidak goyang, ada rezeki, alhamdulillah, tidak ada masalah. Dan subhanallah, adapun yang terjadi di daerah-daerah seperti kekacauan yang sekarang itu semua fitnah.
Fitnah yang sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal. Nabi sudah doakan antara negeri Syam dengan negeri Yaman. Nabi bilang, Allahumma barik fi Yamanina wa Syamina. Ya Allah, berkahilah Yaman kami, berkahilah Yaman dan berkahilah Syam. Dan memang Nabi sudah tahu fitnah yang terbesar nanti di akhir zaman adalah fitnah peperangan ketika Jazirah Arab dibentur-benturkan sesama mereka. Maka ini adalah fitnah. Kita ikuti takdir yang Allah sudah jalankan sekarang. Salim, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan jangan kita melihat dari sisi ini semua, oh ini mereka tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Tidak seperti itu. Mereka mendapatkan ketenangan jiwa, mereka bersama Allah, tidak ada rasa takut. Justru itu kita lihat orang-orang dalam peperangannya, kalau kita lihat anak-anak kecil bisa berperang, bisa melempar dengan batu orang-orang yang telah memusuhi Islam misalnya. Apa yang dilakukan? Disitulah yang disifatkan oleh Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut, para kekasih Allah, dan mereka tidak merasa sedih sama sekali. Rumah mereka tidak ada kesedihan sama sekali. Maka inilah yang disebut dengan kekasih Allah yang hati mereka tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Bu, insya Allah bisa bermanfaat Ibu. Selanjutnya sebelah kiri ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Sebagaimana disampaikan Pak Ustadz tadi, kalau suami diambil orang itu adalah musibah. Ada duit dan tidak ada duit sama juga. Tapi bukan itu yang membuat hati saya tidak tenang. Yang membuat hati saya tidak tenang, anak saya dan keluarga dekat saya itu tidak mau saya mau ajak untuk sholat. Kira-kira bagaimana saya untuk melakukan itu agar hidup saya dengan tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, gelisah karena orang terdekat kita tidak bisa diajak sholat gitu Ustadz. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan disuruh sabar dengan hal itu. Jadi sholat adalah perintah yang wajib. Kita diperintahkan setelah kita anak-anak kita umur 6 tahun diperintahkan, 7 tahun diperintahkan sholat. Kemudian pukullah ketika sudah berumur 10 tahun. Sekarang anak kita sudah dewasa, diperintahkan untuk sholat tidak mau. Maka ibu punya alternatif terakhir. Dikatakan sama Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Bangun tahajud, doakan anaknya. Bangun tahajud, doakan anaknya, minta kepada Allah, menangis kepada Allah. Karena dikatakan kalau kita ingin pesan kita diterima cepat dan dibalas cepat oleh Allah, maka paling bagus pesannya dikirim ketika tengah malam. Japri gitu Ustadz ya? Japri langsung. Jadi orang-orang kan kurang kesibukan pada tidur semua. Jadi pesannya insya Allah cepat Allah balas. Ya, jadi dengan bangun malam, tahajud, doa kepada Allah setiap malam. Dan ini sudah terbukti semua orang, banyak suaminya yang kurang sholatnya, istrinya yang jarang sholatnya, anaknya yang sholatnya, itu sudah berhasil dengan dia berdoa pada malam tahajud ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu ya. Ustadz, kita harus break sejenak. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Langsung saja ke Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adapun pertanyaan saya adalah ketenangan di dalam berumah tangga. Apakah fadilah dari Asmaul Husna, Ya Latif, ketika diusapkan di dada suami atau istri yang sedang tidur? Atas penjelasannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, apakah dengan mengusapkan Asmaul Husna Ya Latif akan menciptakan ketenangan dalam rumah tangga Ustadz? Baik, Masya Allah. Semua doa-doa yang kita bacakan untuk siapapun dia yang memiliki penyakit hati atau jiwanya yang tidak tenang, kita bacakan ayat Al-Quran, ya, kita bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita bacakan doa-doa yang diajarkan oleh para ulama juga tidak ada masalah. Begitu juga kita baca Asmaul Husna, itu termasuk juga salah satu doa. Ya, kita pegang dadanya membaca Asmaul Husna. Ya Latif, arti Latif lembut. Ya. Jadi kalau seandainya kita membacakan Asmaul Husna itu dengan niatan mudah-mudahan hati suami saya bisa lembut dengan bacaan Ya Latif, maka itu tidak masalah dan itu dibolehkan. Ada juga doa-doa yang diajarkan oleh para ulama, yaitu membaca Alam Nashrah Laka Sadrak. Jadi memegang dada suami kita baca Alam Nashrah Laka Sadrak agar supaya tenang batinnya. Ya, tenang batinnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting memang di dalam rumah itu antara keharmonisan suami dan istri itu bukan hanya kita berpegang kepada doa-doa begitu, ya, tapi kita hidupkan bagaimana menjadi rumah tangga yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suami membantu istri, istri membantu suami, saling membantu dalam kebaikan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Masya Allah, Insya Allah bermanfaat Ibu ya. Selanjutnya, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuhmu yang perlu kau lawan adalah nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu. Pertanyaan saya, bagaimana cara meredamkan jika nafsu amarah kita memuncak di saat menghadapi masalah? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Nabi memberikan tips cara supaya tidak marah, menahan hawa nafsu kita supaya tidak marah. Yang pertama, kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi Muhammad, idza ghadibta fasta'id billah. Kalau kamu marah, maka berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan itu. Yang kedua adalah yatawadda, berwudu. Kita kalau marah, kita berwudu. Di situ orang-orang tua kita dulu kalau lagi marah disiram pakai air supaya sadar. Nah, itu air karena marah itu dari setan dan setan terbuat dari api dan api itu dipadamkan dengan air. Maka ini cara menghilangkan marah. Yang ketiga adalah diam. Jangan bicara. Kalau bicara nanti yang keluar, Masya Allah, cacian, makian, semuanya keluar. Yang tidak enak keluar semua. Maka diam. Kemudian yang keempat, pindah posisi. Ketika ibu-ibu marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Duduk tidak tenang, berbaring. Ya, kemudian yang paling terakhir buat tips para suami, ketika istri marah, ini yang paling efektif. Panggil ke mall. Panggil beli baju. Itu saya yakin langsung hilang itu emosinya ibu-ibu. Iya atau tidak? Paling aman. Jadi kalau ibu-ibu lagi marah, ajak dia ke mall, ajak dia belanja, maka insya Allah mudah-mudahan amarahnya langsung hilang. Masya Allah. Tips gitu bagi para bapak-bapak ini. Baik, selanjutnya. Saya langsung saja Pak Ustadz. Kira-kira menurut pandangan Islam,
bagaimana kami menyikapi karena sekarang ini sudah ada media sosial yang mendunia, orang yang selalu menghasut, memfitnah dan menyindir-nyindir lewat medsos. Kira-kira bagaimana kami untuk menghadapinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara bersikap dalam dunia permedsosan. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat muslim atau muslimah yang sejati adalah yang mana muslim yang lain tidak tersakiti, tidak terganggu dari lisannya dan tangannya. Lisan memfitnah, lisan mencaci, lisan memaki. Muslim yang lain terhindar dari itu, berarti dia muslim sejati. Tangan tidak sembarangan ketik di Facebook, media sosial. Ya, adu domba sama orang, memfitnah orang sana sini. Kalau seandainya dia masih memfitnah sana sini dengan tangannya, dengan lisannya, berarti dia bukan muslim yang disebutkan oleh Rasul SAW. Maka kita jaga. Caranya bagaimana? Yang baik kita ajak temenan. Yang tidak baik tidak usah, tetap temenan, tapi insya Allah ada jarak. Ya, bukan kita musuhi secara total, tidak, ada jarak. Kita harus cari pilih-pilih ya, harus pintar-pintar memilih teman supaya jangan sampai agama kita jadi rusak. Kata Nabi Muhammad, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu sesuai dengan agamanya, itu sesuai dengan kawannya, maka perhatikan kawannya itu bagaimana, baik atau tidaknya. Maka insya Allah itu ibu-ibu harus tahu ya, jangan sampai, karena ini saling menyindir ini di dalam media sosial itu menyakiti saudara muslim. Nabi bilang afdalul a'mal idkharus surur ala qalbil mu'min. Paling afdolnya amal itu memasukkan kegembiraan di hati orang beriman. Di dalam riwayat disebutkan bahwa menyakiti saudara muslim itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Masya Allah. Nah, jadi jangan main-main menyakiti saudara muslim, perasaan mereka. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah Bu Rusti bermanfaat. Selanjutnya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan kami, cara menenangkan hati kepada saudara kami yang sedang cemas, yang sedang sakit lama, tapi diprediksi oleh dokter tidak punya penyakit. Terima kasih. Baik Ustaz, langsung saja ke jawabannya Ustaz. Ya. Orang yang punya penyakit ya kalau diperiksa sama dokter dia tidak punya penyakit, maka itu diruqyah. Dibacakan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Al-Qur'an itu adalah obat. Jadi kalau ada yang punya penyakit, bacakan ayat Al-Qur'an. Hatinya yang tidak tenang, gelisah, selalu tidak tenang, ya maka disebutkan dalam Al-Qur'an juga, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dan Al-Quran sebagai obat di dalam hati kalian. Nah, maka ini Al-Quran termasuk tips yang paling luar biasa ketika seseorang yang memiliki penyakit, tapi penyakitnya tidak bisa diperiksa oleh medis, tidak diketahui oleh medis, tapi hanya ditahu ya dari dirinya. Dia ada punya rasa kegelisahan, rasa takut setiap hari, maka itu yang paling bagus, yaitu membaca Al-Quran. Kita dengarkan kepada dia, pegang dadanya sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama as-salihin. Wallahu a'lam. Bermanfaat insyaallah Bu ya. Selanjutnya silakan Ibu. Mau bertanya kepada Bapak Ustadz, bagaimana cara menyelesaikan pertengkaran rumah tangga dalam hukum Islam? Terima kasih, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Ustaz. Perempuan itu diberikan akal 1 dan nafsu 9. Laki-laki diberikan 9 akal dan 1 nafsu. Justru itu kenapa talak itu jatuhnya kepada suami, tidak jatuh kepada istri. Istri kalau mengucapkan talak kepada suami, kira-kira jatuh atau tidak? Tidak. Tapi suami diberikan oleh Allah 9 akal. Justru itu ketika dia ingin menalak istrinya, itu dia berpikir panjang. Tapi kalau istri lagi emosi, apa yang keluar? Kasih tinggal saya, ceraikan saya, begini, semuanya dikeluarkan. Ya kan? Kalau dalam keadaan emosi.
Maka ini hikmahnya. Justru itu caranya seperti apa? Ketika ada permasalahan rumah tangga, kita yang tidak mampu, tidak belajar agama, alangkah baiknya dikembalikan kepada orang soleh. Ya, kita tidak tahu Al-Quran, cara penyelesaiannya bagaimana? Oh sudah, kita cari orang soleh, dudukkan kepada orang soleh. Ayo, saya dan istri saya ini punya masalah, tolong selesaikan, bimbing kami. Selesai. Maka insya Allah akan mendapatkan petunjuk, petuah-petuah dari orang soleh tersebut. Insya Allah kalau memang yang terbaik pisah, atau tidak tetap bertahan, dan insya Allah tetap dalam bimbingan orang soleh tersebut. Allahu a'lam. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Silakan yang pakai jilbab merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarti Tahar. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana urgensi agama dalam meraih kebahagiaan itu sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran agama ya supaya meraih kebahagiaan saya sudah sampaikan. Berzikir, membaca Al-Quran, berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tambah lagi diajarkan oleh Nabi senyum kepada saudara Muslim, memberikan salam supaya saling mencintai. Apalagi saling memberikan hadiah, termasuk itu memberikan kebahagiaan dalam dunia. Ya, beramal soleh, dikatakan seseorang hamba yang beramal kebaikan dari yang Allah wajibkan. Kemudian dia tambahkan, wa ma taqarraba abdi, ya, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Sampai setelah dia bikin yang wajib, dia bikin yang sunnah. Amalan wajib pertama sampai amalan sunnah, sampai Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, bahagia atau tidak? Bahagia. Ya, dapat cinta dari Allah, yaitu bikin yang wajib, ikuti Nabi Muhammad. Dari sunnah-sunnahnya kita ikuti. Sunnah salat-salat sunnah, sunnah masuk rumah, sunnah tidur, sunnah masuk kamar mandi, sunnah keluar kamar mandi. Saya sampaikan itu bahagia. Nabi bilang dalam Al-Quran, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kepada mereka, kepada umatmu, wahai Muhammad, kalau memang betul-betul mereka mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Maka kecintaan Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad. Kita hidupkan dalam kehidupan kita bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Masyaallah. Baik, selanjutnya silakan Ibu. Tadi sudah dijelaskan bahwa sifat qanaah adalah salah satu cara termudah untuk menggapai ketenangan hidup. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, adakah tips dari para ulama? Apakah itu berupa tahapan-tahapan, entah itu zikir kah atau amalan-amalan khusus yang harus dilakukan dalam untuk mencapai qanaah itu dalam rangka kebahagiaan hidup? Karena problem terbesar kami adalah mencapai sifat qanaah itu. Itu Ustadz, terima kasih. Insyaallah, baik Ustadz. Adakah amalan khusus agar qanaah itu tertancap dalam hati kita, Ustadz? Amalan khususnya yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat kepada Nabi ini diperbanyak. Dan ini Masya Allah, banyak orang yang galau dihilangkan galaunya oleh Allah. Di situ di dalam hadis sesuai beliau sampaikan, ketika seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab dalam hadis Hasan, itu beliau membaca sholawat kepada Nabi cukup banyak. Nabi bilang apa dalam hadis? Idzan tukfaham maka wa yughfaru dzambaka. Kalau begitu kamu punya gelisah dihilangkan oleh Allah. Wa yughfar laka dzambuk, dan dosamu dihilangkan oleh Allah. Kegelisahan, kegundahan, stres, tidak punya uang, semuanya dihilangkan oleh Allah dengan memperbanyak sholawat. Bukan hanya itu, wa yughfar laka dzambuk, dosa kita dihilangkan. Karena kita ini kadang-kadang gelisah juga mungkin penyebabnya adalah dosa. Stres itu mungkin penyebabnya adalah dosa terlalu banyak sehingga masalah terlalu banyak dalam hidup kita rasakan. Nah, maka insya Allah amalan khusus Ibu baca Allahumma sholli, ada amalan yang sering diamalkan oleh para ulama dan saya juga mengamalkan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu a'lam. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Bu ya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya kutip kalimat dari Ustadz, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Umi Nita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.